Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin alqail fi kitabil karim wa in ta'amudu ni matallahi la tusuha. Shalatu wassalamu khayyanat kurila sayyidil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga sehat semua teman-teman. Pada pertemuan ini yang pertama kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga memberikan manfaat apa yang kita pelajari hari ini. Kemudian saya memperkenalkan diri, bisa dipanggil Pak Sinung, dalam memfasilitasi mata kuliah kita tentang Islam, ilmu sosial, humaniora. Baik, teman-teman semuanya, kita membahas tentang yang awal itu kita bahas dulu kontrak belajar kita. Kontrak belajar kita itu yang penting sopan dan kita nyari media pembelajaran yang tidak memberatkan. Jadi tidak memberatkan kuota, ya, tidak menimbulkan kejenuhan. Kemudian kita ya kuliahnya santai, yang penting sopan, adab dan akhlak itu yang diutamakan. Itu adab dan akhlak itu yang diutamakan. Nah, baik, kita pertama Islam itu apa sih? Nah, ini yang harus teman-teman ketahui, kira-kira Islam itu apa, kemudian ilmu sosial itu apa, humaniora itu yang seperti apa, sehingga teman-teman memahami secara komprehensif, secara etimologi maupun terminologi Islam dan ilmu sosial humaniora itu seperti apa. Apakah Islam itu dimaknai sebagai sebuah ketaatan terhadap keimanan, keyakinan bahwa Tuhan itu Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga percaya dan yakin terhadap risalah kenabian dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Islam itu nilai-nilai, ataukah Islam itu keseluruhan dari sebuah filosofi, kemudian etika, estetika, nilai, norma, perilaku, adab, keberagamaan seseorang? Apakah Islam itu dimaknai sebagai sebuah kedamaian hati terhadap apa yang diyakini dan persaksian terhadap Allah dan juga Rasulullah? Nah, ini bagaimana teman-teman memaknai Islam itu yang seperti apa? Coba nanti teman-teman jelaskan. Islam itu dimaknai seperti apa dalam gambaran teman-teman. Nah, kemudian bagaimana teman-teman memaknai ilmu sosial dan humaniora? Ilmu sosial, humaniora. Apakah pemahaman ilmu sosial humaniora sebatas pada bahasa, ya, kebudayaan, peradaban, atau eksplisit dalam memahaminya
sebagai ranah-ranah politik, ranah-ranah sosial, ya, ranah-ranah ekonomi yang berkembang karena cara berpikir, interaksi, pemahaman manusia dengan makhluk hidup yang lain dan juga lingkungannya. Bagaimana kemudian teman-teman memahami Islam dan ilmu sosial humaniora ini menjadi sebuah perspektif keilmuan. Apa yang ada di situ secara ontologi, secara epistemologi, secara aksiologi, sehingga mempengaruhi kehidupan seseorang. Nah, apa yang teman-teman lihat di situ? Nah, ini penting digali dan diselami pemahaman-pemahaman seperti ini. Kita melangkah kepada perspektif normatif studi Islam. Bagaimana melihat sebuah agama dengan cara pandang yang normatif. Bagaimana melihat keilmuan sosial humaniora dari cara pandang yang normatif. Kalau kita memahami norma, maka di situ ada etik, ada estetik, ya kan? Dalam sebuah aturan-aturan yang tertulis. Jadi norma itu aturan tertulis baik atau buruk. Ya. Norma yang tertulis baik atau buruk. Nah, ini norma-norma ini lahir dari moralitas yang muncul dari pribadi, keyakinan, dari adat istiadat, sejarah, asal-usul, sehingga membentuk perilaku dan mewujudkan sebuah ketaatan dalam membangun kehidupan sosial keberagamaan. Jadi lahir dari akhlak soleh atau amaliyah yang baik, yang itu menjadi kontrak sosial bersama dalam bentuk kontrak yang tertulis ataupun keyakinan keberagamaan. Abudin Atta mengatakan bahwa norma itu merupakan cerminan dari agama itu sendiri. Karena A itu tidak, agama itu rusak. Agama itu sebuah aturan pagar agar kehidupan sosial itu tidak rusak, sehingga ada agama di situ. Maka Abudin Atta dalam referensinya mengatakan norma itu cerminan dari agama itu sendiri. Nah, karena ini adalah cermin, kita melihat keagamaan diri kita itu dari akhlak. Maka itulah yang menjadi titik penting dari inti agama. Karena kita melihat akhlak itu sebagai sebuah cermin. Kita contohkan, kenapa akhlak menjadi cermin? Saat kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, maka yang muncul itu tidak hanya sebuah ketakjuban bahwa alam ini begitu luas, begitu luar biasa. Ada bintang, ada laut, ada berbagai hewan, ada yang kecil, ada yang besar. Tetapi saat kita melafalkan kalimat takbir, maka tercermin dalam akhlak kita itu sebuah kerendahan hati bahwa kita itu hanya makhluk kecil yang sangat lemah. Oke, bisa dipahami ya. Kalau kita mengatakan takbir, melafalkan Allahu Akbar, itu tidak hanya wujud ketakjuban kita kepada alam semesta, tetapi juga muncul dari sikap dan akhlak kita yang rendah hati, karena diri kita merasa bahwa kita itu sebagai makhluk yang kecil, yang lemah, kita butuh bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saat kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, sebuah syukur, maka tercermin dalam kehidupan kita adalah rasa terima kasih kepada siapapun orang yang ada di sekitar kita. Kepada siapapun orang yang ada di sekitar kita. Nah, contohnya kalau kita ditanya, kira-kira di dunia ini itu lebih enak banyak penjahat atau sedikit penjahat? Kalau kita ditanya banyak penjahat atau sedikit penjahat, maka yang muncul adalah sifat ghafurnya Allah. Karena kalau nggak ada penjahat, entah bukan jawabannya bukan sedikit atau banyak. Kalau tidak ada penjahat, semua orang baik, maka sifat ghafurnya Allah itu di mana? Ya kan? Maha pengampunnya Allah itu di mana kalau semuanya jadi orang baik? Nah, ini alhamdulillah. Maka saat kita terjatuh, saat kita khilaf, kadang memang kita ya istighfar, tapi satu sisi kita juga alhamdulillah karena kita tahu bahwa rahmatnya Tuhan itu lebih besar daripada murkanya, lebih luas daripada murkanya. Nah, ini yang harus integrasi dan interkonektifnya dalam memahami Islam dan ilmu sosial humaniora. Saat kita istighfar, maka yang muncul apa? Sifat pemaaf. Ya kan? Istighfar. Kita memaafkan apapun. Nah, ternyata tidak ada yang jelek di dunia ini karena ya ini bagian dari warna dan takdir Tuhan yang telah ditetapkan. Nah, saat kita jauh dari Tuhan berarti akhlak kita buruk. Namun saat kita merasa dekat dengan Tuhan maka akhlak kita baik. Karena akhlak merupakan ya selain sebagai inti agama, akhlak menurut Yunahar Ilyas itu akhlak itu adalah jembatan, media penghubung antara kholik dan makhluk. Jadi ada kholik, ada makhluk, maka jembatan penghubungnya adalah akhlak. Nah itu. Kak, teman-teman coba juga menjelaskan. Selain tadi ya, menjelaskan apa itu Islam, apa itu ilmu sosial humaniora, teman-teman jelaskan juga perbedaan iman, Islam, dan ihsan, dan juga dua trilogi antara akidah, ibadah, dan akhlak. Apakah iman itu hanya sebatas keyakinan tentang adanya Tuhan, tentang adanya Allah? Ataukah Islam hanya sebatas keyakinan bahwa kesaksian bahwa Tuhan itu Allah dan bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Dan apakah itu ihsan bagian dari etik dan estetik juga tingkah perilaku yang mencerminkan keimanan dan juga keislaman? Ataukah Islam itu hanya sebatas ibadah-ibadah mahdoh yang tercermin dalam trilogi yang berbeda yaitu ibadah. Jadi ada keimanan akidah, ibadah itu ritual-ritual ya kan? Atau ada yang ibadah-ibadah yang sifatnya muamalah, dan apa itu akhlak yang terkait dengan etik dan estetik seseorang dalam membangun hubungan muamalah kepada sesama manusia dan juga lingkungan sekitar. Nah, coba teman-teman menjelaskan juga melalui pandangan teman-teman apa itu iman, Islam, ihsan, akidah, ibadah, dan juga akhlak. Nah, berikutnya kita menjelaskan terkait ke depan ya. Jadi nanti dibuat 10 kelompok sesuai dengan
tema-tema di RPS yang saya bagikan. Jadi mulai minggu depan itu pembagian kelompoknya sudah ada dan teman-teman menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Jadi satu kelompok ya minimal 3 lah, 3 ya. Minimal dan maksimal itu kalau bisa 3. Ya kelompok yang lain bisa 2 atau 4. Tapi yang dominan itu 3 gitu ya. Kemudian itu referensinya, penulisannya seperti itu, setiap pertemuan dievaluasi. Jadi minggu ini saya menjelaskan sekilas, kemudian minggu depan kita tanya jawab terkait materi yang saya sampaikan hari ini. Satu-satu nanti akan saya tanya gitu ya, untuk menjelaskan materi yang saya sampaikan. Dan presensinya hari ini ya teman-teman menulis nama, NIM, kemudian Japri ke saya dan PC. Saya ulangi, Japri ke saya dan PC menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan tadi. Dan Japri chatnya itu sebagai bukti presensi begitu ya. Oke, kemudian tadi ada 2 pertanyaan, saya kira cukup itu ya yang kita ulas. Nanti kita bahas di pertemuan minggu depan, kita review santai pelan-pelan. Nanti kita belajar bareng-bareng. Reviewnya besok minggu depan ya kita Jimit ya. Via Jimit aja nggak apa-apa atau Zoom gitu ya. Baik, terima kasih, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah.